45 habis. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ada 45 sarang yang kita panen. Ini adalah panen ketiga pada RB binaan kami milik Bapak Aibtu Nathan, dan kita melihat sendiri saudaraku ya, mulai dari on perdana, pengecekan perdana, pengecekan kedua, pengecekan ketiga, masuk panen perdana, panen kedua, panen ketiga. Kami selamanya menggunakan parfum dinding dan lantai andalan kami ini, yang Bapak Ibu banyak pesan di seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, umur RBW ini baru 16 bulan. Bagaimana perasaannya Komandan setelah masuk panen ketiga ini? Sangat bahagia sekali. Ya. Terima kasih. Sesuai dengan harapan kemarin, mudah-mudahan ada 40 sarang, ternyata lebih 5 sarang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang saya hormati, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kepada kita semua para petani walet dimanapun saudara berada, bahwa tidak ada satupun RBW di dunia ini itu langsung meledak di awal, semua berproses. Inilah tujuannya kita mengadakan pencatatan seperti ini, supaya kita mengetahui perkembangan demi perkembangan RBW binaan kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku yang saya hormati. Rawat terus RBW-nya, dan cara perawatannya itu kita mengikuti cara-cara orang yang sudah mulai berkembang dalam dunia burung walet. Bapak Aibtu Nathan ingin menyampaikan sepatah kata. Bapak Ibu sekalian, ini bukan bohong-bohongan, saya sangat berterima kasih sekali, karena awalnya saya berniat untuk tinggalkan Sulawesi dan akan tinggal di Timor Leste. Namun rekan saya dikasih saya saran, dia bilang kalau bisa Komandan lanjutkan saja bangunannya. Ya mudah-mudahan Tuhan memberkati, dan inilah hasilnya sampai sekarang. Terima kasih bagi rekan saya yang selalu mendorong saya. Ya, mungkin ini saja penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Aibtu Nathan selaku pemilik RBW binaan kami dengan ukuran 4x12 setinggi 3 lantai. Saudaraku, jangan heran ketika melihat banyak bulu yang berserakan di bawah seperti ini. Yang penting tidak ada daging, itu murni bulu. Itu adalah bulu proses pergantian ya, dimana ketika burung walet dari anakan ke dewasa yang akan membuat sarang, maka akan merontokkan bulunya dulu, kemudian mengganti bulu baru, kemudian masuk masa birahi. Baik Komandan, mulai dihitung sarangnya ya. Terima kasih. Ya. Kita boleh panen karena ya kasih Allah bagi kami. Ya. Sekalipun dengan susah payah, saya tetap mengikuti petunjuk dari rekan saya yang membangun RBW ini. Dan saat ini saya puji syukur kepada Tuhan bisa panen sebanyak sarang ini yang akan kita hitung, dan akan Bapak Ibu tahu berapa hasilnya untuk hari ini. Kalau kemarin hanya 30, untuk hari ini saya tidak tahu berapa, tapi kayaknya lebih 30 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami Rafiuddin Nasir TFTT Channel, masih dalam proses pembinaan RBW binaan kami dengan ukuran 4x12 setinggi 3 lantai milik Bapak Aibtu Nathan yang berdomisili di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Saya ingat betul saudaraku yang saya hormati, bahwa rekan kerja saya ini sebelum masuk masa pensiun pernah berencana untuk meninggalkan Kabupaten Luwu, mengikuti istrinya menuju ke daerah Timur Leste. Tapi pada saat itu saya menyarankan kepada beliau bahwa tidak usah Komandan, mending Komandan buat RBW saja,
Mudah-mudahan RBW ini bisa memberikan sumbangsi dalam kelanjutan kehidupan komandan, dan alhamdulillah saudaraku yang saya hormati, mungkin doa beliau diterima karena salah satu RBW yang tercepat yang pernah saya tangani adalah RBW ini. Nah, saudaraku yang saya hormati, di on perdana kemarin RBW ini tepat tanggal 17 Juli 2022 kemudian masuk di pengecekan perdana. Di 3 bulan pertama itu kami sudah menemukan 73 titik kotoran aktif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami melakukan pengecekan, terlebih dahulu saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat proses kerja RBW ini dari awal lengkap di channel YouTube kami, mulai dari proses pembuatan gedungnya, kemudian setelah gedungnya selesai, kemudian kami masuk dalam pengerjaan tata ruang. Nah, salah satu RBW yang kami cuci papan siripnya kemarin menggunakan sabun Sunlight RBW ini, ya, karena memang ketika kami menangani RBW dari awal itu protap kami papan sirip harus dicuci. Kenapa? Papan sirip itu adalah tempat tinggalnya burung walet kita, tempat tidurnya burung walet kita, ya, tempat burung walet kita membuat sarang dan beranak pinak, ya, tempat burung walet kita memberikan kita pundi-pundi rupiah. Jadi papan sirip ini kita harus berikan perlakuan khusus, ya. Salah satunya adalah proses pencucian papan sirip, kemudian kami menguasi putih telur dicampur dengan parfum andalan kami untuk papan sirip yang botol putih yang Bapak Ibu sudah banyak pesan di seluruh Indonesia, ya. Tercatat di pembukuan kami sudah masuk 250 botol parfum papan sirip dan parfum dinding dan lantai, sudah tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir kemarin dari Aceh, kemudian dari Kalimantan, dan dari Sulawesi Tenggara yang memesan parfumnya. Nah, setelah itu saudaraku yang saya hormati, sebelum kami on perdana, kami melakukan perawatan awal dengan menggunakan racun regen. Kami semprotkan ke papan sirip, dinding, dan lantai. Kemudian perawatan penutup, kami kembali melakukan penyemprotan parfum dinding dan lantai yang botol hitam, yang Bapak Ibu juga banyak pesan, dan rata-rata Bapak Ibu memesan itu satu paket, ya, parfum papan sirip dan parfum dinding dan lantai. Itu kami semprotkan. Jadi banyak yang bertanya-tanya bahwa parfum dinding dan lantai ini apakah berfungsi untuk memanggil burung, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam struktur RBW itu masing-masing fungsinya berbeda, ya. Twitter panggil berfungsi untuk memanggil burung datang mendekati RBW kita. Twitter tarik adalah berfungsi untuk mengarahkan burung yang sudah berhasil masuk melalui LMB menuju ke ruang inap paling dalam, ya. Twitter inap, nah Twitter inap inilah ketika kualitas Twitter inap, suara inap yang kita gunakan itu baik, maka akan langsung menginapkan burung walet. Jadi fungsi parfum ini saudaraku adalah sama fungsinya dengan suara, ya, tapi dalam fungsi yang lain. Parfum ini berfungsi untuk meyakinkan burung walet bahwa di dalam ruang inap ini adalah habitat yang sudah lama dihuni oleh burung walet. Karena burung walet itu saudaraku memiliki insting, ya. Nah, seperti itu. Itulah fungsi parfum itu, menciptakan aroma habitat di dalam ruang inap sehingga burung ketika masuk tidak ragu untuk langsung menginap di dalam ruang inap kita. Itulah fungsi parfum
dinding dan lantai sebenarnya, saudaraku. Kemudian masuk umur 6 bulan kami menemukan 86 titik kotoran aktif, sudah ada 4 sarang dan 20 polesan. Kemudian masuk umur 9 bulan pengecekan, kami menemukan 96 titik kotoran aktif, kemudian 13 sarang dan 34 polesan. Nah, masuk di umur 12 bulan kita langsung melaksanakan panen perdana 25 sarang dan kotoran bertambah menjadi 106 kotoran, ya. Nah, kemudian karena kita sudah melaksanakan panen perdana di umur 12 bulan, maka jarak pengecekan kita itu kita tingkatkan menjadi 4 bulan sekaligus melakukan panen, ya. Di umur 16 bulan panen perdana, panen kedua itu kita sudah panen 30 sarang dan kotoran meningkat menjadi 167 titik kotoran aktif dan 94 polesan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini di luar kuasa kami karena kami itu hanya menggunakan insting untuk bekerja, ya. Mengenai masalah kewenangan untuk memberikan hasil itu ialah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita manusia itu kewajiban kita hanyalah bekerja, berusaha, setelah itu kita berdoa, ya. Mengenai masalah hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, baik saudaraku, sebelum kita masuk melakukan pengecekan, perawatan dan panen, kita masuk dulu melakukan pengecekan pada ruang amplinya, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, ini ya, saya sarankan kepada saudara-saudara sekalian, usahakan dalam kita mengelola RBW itu, usahakan kita membuat pencatatan seperti ini, ya. Nah, fungsinya pencatatan ini adalah untuk mengetahui perkembangan demi perkembangan RBW kita, nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya, RBW binaan ukuran 4x12 3 lantai, on perdana 17 Juli 2022, penyemprotan hama, racun regen, kita menggunakan pembuatan pakan dan penyemprotan parfum dinding dan lantai, ya. Ini protap, ya, setiap pengecekan, karena ketika kita masuk, saudaraku, bau keringat kita itu akan tinggal di dalam, ya. Nah, ketika kita sudah perawatan penutup, fungsi parfum ini adalah menutupi semua aroma-aroma yang lain dan menciptakan aroma habitat di dalam ruang inap. Masuk umur 3 bulan pengecekan tanggal 29 Oktober, 73 titik kotoran aktif, penyemprotan hama, penyemprotan parfum, pembuatan pakan. Di umur 6 bulan kita menemukan 86 titik kotoran aktif, penyemprotan hama, racun regen, semprot parfum dinding dan lantai, pembuatan pakan. Dan kita menemukan 4 sarang 20 polesan di umur 6 bulan. Umur 9 bulan 27 Mei 2023, 96 titik kotoran aktif kita temukan, 13 sarang jadi, 34 polesan, penyemprotan hama, racun regen dan pembuatan pakan, ya. Nah, di umur 12 bulan tanggal 10 September panen perdana 25 sarang, kemudian kotoran 106 polesan, ya. Kotoran 106 dan polesan 47, ya. Penyemprotan hama, racun regen, penyemprotan parfum dinding dan lantai. Masuk di umur 16 bulan tanggal 20 Januari kemarin panen kedua 30 sarang, kemudian kita sisa 8 karena ada anakan. Titik kotoran ini sudah meningkat menjadi 167 titik kotoran aktif, polesan 94, ya. Penyemprotan hama dan penyemprotan parfum andalan kita. Nah, setelah itu kita cek semua apakah berfungsi dengan baik. Usahakan Bapak Ibu dalam melakukan pemasangan ampli, usahakan kita memasang stapol seperti ini.
fungsinya ini adalah untuk menormalkan tegangan yang masuk ke ampli. Nah, seperti itu. Dan ini juga berfungsi ketika kabel PLN itu di sambar kilat. Nah, ketika ada tegangan tinggi masuk, maka fuse-nya akan putus atau sekringnya, ya. Jadi sehingga berhenti di sini dan ampli kita aman, ya, seperti itu. Kemudian kita menggunakan aki, ya. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, panjang lebar kita berbicara, mari kita masuk dan melakukan pengecekan terhadap RBW binaan kita dengan ukuran 4x12 setinggi 3 lantai ini. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, kita masuk ke dalam RBW ini dan melihat bagaimana perkembangan dari RBW binaan kita ini. Dan atas permintaan atas permintaan dari subscriber, ya, karena ketika membuat video usahakan suara inap, suara panggil, ya, suara tarik pada RBW itu dimatikan biar penjelasannya lebih jelas, ya. Dan semua sarang dari subscriber itu kami ikuti agar supaya kita semua para petani walet di seluruh Indonesia bisa sukses, ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Dan kita melihat saudaraku, kotorannya, ya, luar biasa. Kita masuk dulu, tidak usah dulu kita menghitung kotoran, ya. Kita lihat burung yang ada di dalam, ya. Luar biasa, ya. Ini di lantai 1, ya. Nah, seperti ini. Nah, kita melihat kotorannya saudaraku, ya, luar biasa. Kalau kotoran sudah numpuk itu modelnya dia seperti ini, ya, dia terurai. Nah, kita lihat di atas ada anakan, ya. Kemudian di atas ada sarang, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, jadi mungkin kita sudah tidak usah menghitung kotorannya lagi, Komandan, karena kita melihat, ya, kotorannya sudah terurai dan kita sudah tidak bisa mengetahui, soalnya di atas ini ada beberapa tempat, ya, tempat burung dan kotorannya sudah terurai, ya. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung menghitung sarangnya saja dan polesan, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat, ya, ciri-ciri pakan yang jadi itu seperti ini saudaraku, ya. Naik di pinggir, ya, pinggir baskom itu seperti ini. Itu bekas tempat telurnya, ya. Naik bertelur kemudian berubah jadi lalat buah, ya. Nah, seperti ini. Kita lihat kotorannya, ya, sudah terurai seperti ini. Ini, ya, kotoran luar biasa, ya. Nah, kotoran, ya. Nah, kotoran ini tidak seperti dengan gedung baru saudaraku, ya, karena kotorannya itu sudah terurai seperti ini. Nah, kita lihat, ya. Kita lihat. Nah, kita lihat, ya, kotorannya luar biasa kotoran, ya. Nah, yang kita hitung nanti itu adalah sarang saja, apakah sudah bertambah, ya. Seperti ini. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, kita langsung saja melaksanakan panen, ya. Nggak usah kita pengecekan terhadap kotorannya lagi,
karena sudah beberapa video memperlihatkan kotoran dan kita melihat kotorannya sudah terurai ya, karena sudah lama dan menumpuk ya seperti ini. Saudaraku, jangan heran ketika melihat banyak bulu yang berserakan di bawah seperti ini. Yang penting tidak ada daging, itu murni bulu. Itu adalah bulu proses pergantian ya, dimana ketika burung walet dari anakan ke dewasa yang akan membuat sarang, maka akan merontokkan bulunya dulu, kemudian mengganti bulu baru, kemudian masuk masa birahi. Jadi tidak usah heran ya, seperti ini. Baik, kita langsung saja melaksanakan proses panen. Nanti kita hitung sama-sama ada berapa sarang yang kita panen dan ada berapa sarang yang kita sisa karena ada anakan ya. Nah, baik saudaraku, karena RB binaan kita ini sudah masuk panen ketiga, jadi kita tidak usah menghitung kotoran lagi. Untuk saudaraku yang tidak yakin dengan video di awal-awal, silahkan berkunjung ke channel YouTube kami, cari mulai dari pengecekan perdana, kedua, ketiga, keempat ya, sampai panen ketiga saat ini. Silahkan Bapak Ibu berkunjung ke channel YouTube kami, biar kami di situ memperlihatkan secara jelas kotoran demi kotoran dan perkembangan demi perkembangan dari RB binaan kami ini. Baik, kita mulai melaksanakan panen. Nah, di sini kita lihat ya, kita awali dengan dua sarang di sini. Nah, oh ternyata ini belum jadi ya, baru setengah. Di situ ada satu polesan pun. Satu itu Polesan, sarang, kotorannya nggak usah dihitung lagi, sudah ratusan ya. Nah, tetap kita melaksanakan teknik panen yang sama ya. Kita korbankan satu populasi, kita hidupkan satu populasi ya, seperti ini. Jadi untuk teknik panen juga saudaraku punya teknik agar populasi itu meningkat secara pesat ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sana lagi. Sulit ya, karena burung walet membuat sarang itu di sela-sela apa namanya, plastik ya.
Nah, inilah fungsinya kita menyiram sarang, saudaraku, biar sarangnya lembek seperti ini. Karena kalau sarangnya keras, dia akan pecah ya. Nah, seperti itu. Kita cari ke sana dulu. Polesan juga di sini satu. Jam buan dulu. Ikuti maka nanti bisa ya. Konsentrasi maksudnya. Nah, ini sudah mendekati kategori sarang super ya, karena sudah kurang bulu. Nah, cuman gabusnya belum kita cabut ya. Nah, nanti ada saatnya ketika populasi RBW ini sudah besar, nah, baru kita mencabut gabusnya sehingga terciptalah sarang super ya. Nah, memang saat ini semua sarang itu kategori pertahan, harganya murah, tapi tidak apa-apa. Kita memperbanyak populasi dulu ya. Nah, yang penting fondasi sarang sudah terbentuk di papan sirip ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah mendekati sarang super ya. Nanti kalau dia mangkuk, nah, baru dikategorikan sarang super seperti itu, karena dia sudah putih ya. Nah, kita lihat di sini ada polesan 2, nah, kemudian ada sarang 1 yang kita sisa karena ada anakan ya. Jadi sistem panen kita, saudaraku, kita panen semua yang ada telur, kemudian yang sarang kosong, yang kita sisa yang ada anakan seperti ini, itu tidak boleh kita panen, karena inilah tujuan utama kita melaksanakan pola panen seperti ini ya. Nah, di sana lagi ada polesan 2, nah, seperti itu. Itu dicatat, kemudian nanti kita simpulkan di pada saat penghitungan terakhir ya. Nah, di sini ada 3 polesan ya, 1, 2, 3, nah, seperti itu. Nah, kita lihat ada polesan di sana lagi, ada polesan ya. Di sana 3 polesan, kemudian di sini ada sarang kosong. Ini yang kita panen ya. Seperti ini. Nah, saudaraku yang saya hormati, memang dalam proses membangun budidaya burung walet itu menguras tenaga, dompet, pikiran ya. Nah, tapi kalau kita sudah main cungkil-cungkil seperti ini, nah ini sudah kresek-kreseknya ya, luar biasa. Ibaratkan kalau kita mancing, nah, kesenian memancing itu ada di strike-nya. Kalau budidaya burung walet itu, nah, kresek-kreseknya, nah itu adalah strike-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita cungkil, ada bunyi kresek-kresek. Nah, disitulah seninya. Itu polesan ya, belum sempurna. Kita cari lagi. Nah, di sini ada 2 sarang ya. Ada 2 sarang, ada 5 polesan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di atas kita lihat ya, ada polesan. Nah, polesan, sarang, polesan. Nah, kita lihat kotorannya di bawah ya, panjang. Kita tidak usah hitung kotoran lagi, karena kotoran itu sudah terurai. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya strike-nya kalau kita pemilik RBW ya. Memang kita susah di awal, saudaraku ya. Tapi kalau kita sudah masuk masa panen, itulah
tingkat seninya ya. Nah, kita lihat ya, kalau sarang sudah disiram itu dia melengkung ketika didorong, tapi kalau dia kering dia akan patah. Itu berkurang lagi harganya ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk saudaraku yang saat ini berbudidaya burung walet pemula, ya, sabar ya, sabar jalani prosesnya. Yang penting setiap pengecekan RBW kita itu berkembang ya, dan pengecekannya itu dilaksanakan per 3 bulan ya. Nah, kecuali kalau kita sudah masuk masa panen, kemudian kita pengecekannya itu per 4 bulan sekaligus kita panen ya. Nah, kita lihat tidak ada lagi polesan ya. Nah, sudah tidak ada polesan. Baik, kita cek dulu pada bagian belakang, siapa tahu ada yang membuat sarang dia pada bagian belakangnya. Nah, sudah tidak ada, kita naik ke lantai 2. Nah, tidak itu polesan kita. mana? Ini. Itu di situ. Satu ini. Mana? 2. Nih. Polesan. Iya. 2. 3 kemudian. Ya. 1, 2, 3. 3 polesan. Nah. Baik, kita naik ke lantai 2. Ini Sudah yang tadi. Sudah kita catat tadi itu polesannya. sudah 23. Nah, kita luruskan tangganya dulu ya. Masih dulu ke atas. Bentar. Dulu mau konek syuting itu burung di atas, coba lo. Kamu syuting ini. Sekarang senter. Ya, sebentar. Nah, baik saudaraku. Nah, kita lihat ya burungnya di dalam ya. Nah, seperti ini. Nah, luar biasa ya. Kita lihat. Nah, ini ada sarang ya. Ada sarang. Nah, ada sarang ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat sarangnya ya. Sarang. Nah, di sini ada sarang. Nah, kita lihat dari depan ya. Nah, di sini kita lihat ya. Ada sarang. Nah, seperti ini. Kita lihat di sana ya, ada sarang. Nah, kita lihat kotorannya di bawah. Nah, luar biasa ya. Kotorannya sudah terurai saudara ya. Nah, seperti itu. Pause dulu. Oke. Nah, baik, kita mulai proses panen di lantai 2 lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat teman-teman ya. Di sini ada polesan.
Nah, ini baru mau membuat polesan, belum jadi. Ada 2 polesan di sini. Nah, lihat lagi, di sini ada sarang. Ini kita sudah bisa panen karena anakannya sudah pindah ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah bisa terbang itu. Seperti ini ya. Inilah enaknya kalau lantainya pendek ya. Tidak perlu kita pakai tangga untuk panennya. Seperti itu. Nah, kita lihatlah. Nah, di sini ada sarang. Ini polesan, teman-teman. Polesan, polesan, polesan. 3 polesan. 3 polesan, 2 sarang. Ini kita bisa panen ya. Seperti ini. 3 polesan. Nah, enak ya kalau misalnya gedungnya pendek, ini 2,20 meter ya. 2,20 meter dari lantai. Ini enak proses panennya. Nah, cuman kalau RBW besar kayaknya kurang tepat kalau pendek ya. Kenapa? Karena semakin banyak populasi di dalam, itu semakin membutuhkan ruang gerak untuk bermanuver ya. Nah, seperti itu. Nah, namun karena lebar RBW ini hanya 4 meter. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Luar biasa perkembangan dan pembinaan kita ya. Nah, di sini saudaraku ada 3 polesan ya, 1, 2, 3. Nah, itu ditempati semua polesan. Nah, di sini ada 1 polesan dan ada 1 sarang. Nah, seperti ini. Kalau anakan sudah berpindah dari sarang, itu sudah boleh kita panen ya, seperti ini. Nah. Melengket dulu ke atas. Burung itu sebenarnya sudah bisa terbang ya, karena dia sudah pindah dari sarangnya. Tarik. Nah, kita cari lagi ya. Nah, ini ada sarang 2 ya, kosong. Ini kita panen ya, seperti ini. Nah, kita lihat saudaraku ya, perlihatkan dulu papan siripnya ya. Nah, bagaimana bersihnya papan sirip yang kita cuci. Kemudian kita kuasi dengan putih telur, dicampur dengan parfum andalan kita ya. Nah, kita lihat ya, bening parfumnya ya. Papan siripnya kita lihat bersih ya, sama sekali tidak ada yang berjamur. Padahal papan sirip inilah yang kita cuci kemarin ya. Nah, seperti ini ya. Perlihatkan semua ya sampai ke belakang. Nah, jangan sampai saudara-saudaraku mengira bahwa papan siripnya itu berjamur. Nah, silakan dilihat ya. Nah, baik, kita kembali melaksanakan panen. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya, sarangnya seperti ini. Nah, alhamdulillahirobbilalamin ya, di umur 16 bulan. Kresek-kresek ya. Nah, diperlihatkan kotorannya ya, jangan sampai saudara-saudaraku ada yang mengira bahwa sarang tempel-tempel ya, karena ada beberapa petani kemarin yang menyampaikan kepada kami bahwa ditemukan ada sarang tapi kotoran tidak ada. Nah, silakan diperlihatkan kotorannya. Nah, kalau perlu video pengecekan sebelum-sebelumnya. Saudaraku lihat ya bagaimana mulai dari pengecekan perdana RBW ini, itu kami hitung satu-satu kotorannya ya. Pengecekan perdana, kedua, ketiga ya. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi panen ya. Kita selingi dengan Nah, ini ada polesan 1. Nah, ini ada sarang ya. Nah,
seperti ini. Nah. Baik, kita ini ada bekas sarang sudah dicungkil kemarin, tapi kemungkinan indukannya pindah ya, pindah tempat dia, tidak masalah. Yang penting kita sudah mendapatkan pondasi sarangnya ya. Nah, jadi ketika nanti semua gabus kita buka, sudah banyak pondasi sarang di papan sirip. Nah, kita lihat, nah, di sini ada polesan satu ya, berarti anakan yang sudah menuju dewasa ya, membuat polesan di sini. Nah, terus kita lihat di sini ya, di sini ada sarang, ada polesan. Nah, ini kita cungkil ya. Nah, seperti ini. Nah, memang sarangnya semua rata-rata kategori petahan, tidak masalah. Yang penting populasi kita besar dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ini ada sarang yang kita sisa karena ada anakan. Ini polesan ya, polesan, sarang sisa, polesan, polesan ya. Nah, di sini ada polesan, ini ada sarang sudah kosong, ini polesan ya. Jadi yang kita panen sarang ini ya, seperti itu. Seperti ini ya. Nah, ya sini ya. Nah, kita lihat ini ada sarang satu, kita lihat ada polesan di sini ya. Seperti itu, kita panen yang ada sarang ya, strike ya. Nah, seperti ini. Jadi dalam berbudidaya burung walet itu, saudaraku, yang pertama yang harus kita perbaiki itu adalah hati ya. Di dalam hati itu jangan sekali-kali ada kebencian ya, kebencian, kedengkian, karena sumber rezeki itu dari hati ya. Nah, di sini polesan ya, kemudian ini ada polesan, nah, di sini ada polesan, dan ini adalah sarang ya. Hati kita harus murni ya, karena kenapa? Bukan kita yang menentukan rezeki orang, tapi Allah ya. Nah, seperti itu. Nah, kita murnikan hati ya, seperti itu saudaraku yang saya hormati. Kita cari lagi. Nah, ini masih kategori polesan karena belum jadi. Ini anakan yang baru pertama membuat sarang ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita melihat sarang yang sudah kosong. Nah, polesan, sarang ini kita panen ya. Nah, seperti itu. Rata-rata polesan yang kemarin kita hitung itu sudah jadi sarang ya. Nah, seperti itu. Nah, pause dulu. Kita langsung naik ke lantai 3 ya. Di lantai 3 ini ada tangga ya. Kita lihat kotorannya saudaraku ya, luar biasa. Sudah diperlihatkan semua kotorannya tadi? Ya sudah. Nah, ini bukan kotoran apa namanya, yang tempel-tempel ya, nah, tapi kotoran asli ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada anakan ya, ada anakan yang tadi kita sudah panen sarangnya. Kita pindahkan dulu, nanti terjepit dia. Nah, biar dia cari tempat lain ya. Nah, baik, kita naik ke lantai 3 ya. Oh, dimatikan memang ini. Iya. Gila. Buka.
Belum. Iya. Ada benda penjengkilnya. Ada. Dari sini nih kayaknya tipus, Pak. Begini memang kemudiannya kemarin ini pun. Apa? Ini. Mana? Kalau ini nggak makan doci, nggak makan bumbu. Nah, baik, kita masuk ya. Mulai kita lihat dulu bagian belakang ya. Nah, sorot kotorannya bagaimana? Nah, masuk sini ya. Kita lihat rata-rata anakannya semua sudah terbang ya. Kita lihat rata-rata anakannya semua sudah terbang dan kita melihat ya, sarangnya rata-rata sudah kosong ya. Nah, seperti ini. Kita lihat ya, sarang semua rata-rata sudah kosong ya. Suruh nanti orang anu punya. Apa? Bikinkan anu itu. Apa? Papan. Baru pasangin ini udah tumbuk. Tumbuk dari dalam. Iya. Nah, baik, kita mulai panen sarang dari belakang dulu ya. Nah, dari belakang. Dari sini kita mulai panen dulu. Biar di hasilnya. Nah, kita lihat ya. Kalau yang seperti ini ada berapa kemungkinan, mungkin dimakan sama burung-burung kah, atau dimakan sama tikus ya. Nah, seperti itu. Di sini ada sarang. Nah, ini kita panen ya, seperti ini. Ini nanti kita akan bersihkan semua ya. Kita buang turun. Nah, kita lihat di sini tidak ada sarang ya. Nah, terus kita cari lagi. Nah, di sini ada polesan. Nah, di sini ada polesan. Kemudian ada sarang 2 ya. Ini kita ambil ya, seperti ini. Semprot, kita panen ya. Luar biasa strike-nya ya. Kalau strike-nya pemilik RBW itu seperti itu saudaraku ya. Nah, dimana pengecekan perdana kemarin ini itu rata-rata polesan ya, polesan. Nah, akhirnya semua sudah rata-rata jadi sarang. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini rata-rata sarangnya semua sudah jadi ya. Makanya saya selalu menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian bahwa ketika selesai on perdana itu rata-rata yang masuk itu adalah anakan ya. Nah, anakan nanti di umur 9 bulan sampai 1 tahun baru dia mulai membuat polesan ya. Nah, polesan dulu banyak 9 bulan ya. Nah, nanti 9 bulan ke atas sudah mulai bermunculan sarang, di mana polesan itu dilanjutkan menjadi sarang ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, sarangnya sudah luar biasa ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini ada sarang, kemudian ada sarang ya. Nah, ini ada polesan 2. Nah, kita semprot ya. Kayaknya di sini ada anakan yang mati, mungkin karena dia terjepit ya. Terjepit karena pada bagian bawah sarang ini dia berlubang ya. Kita
panen saja biar nanti indukannya membuat sarang kembali ya. Nah, tidak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Nah, kita cari lagi ya. Mana? Belakang polesan. Oh iya, ini ada dua polesan ya. Ada polesan, ada polesan, ada polesan, ada 3 polesan ya. Nah, seperti itu. Nah, kita cari lagi. Nah, di sini inilah hebatnya kalau kita membuat gabus pancingan seperti ini, saudara ya. Nah, di sini ada polesan, ada sarang jadi, tapi di situ ada anakan ya. Ini polesan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 polesan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada sarang yang akan kita panen ya, seperti itu. Nah, di sini ada 5 polesan ya. Nah, inilah hebatnya gabus pancingan seperti ini ya. Nah, nanti kalau pengganti sarang sudah banyak di papan sirip, nah kita cabut semua ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini kita lihat ya. Nah, di sini ada polesan, ada sarang ya. Nah, sarangnya kita panen. Ada 2 polesan di sini ya, seperti itu. Nah, makanya di awal saudaraku jangan gelisah mencari respon ya. Didiamkan RBW kita sampai 3 bulan. Nanti 3 bulan kita cek lagi perkembangannya ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini sudah menjadi sarang. Ini polesan ya. Nah, ini kita cungkil saja ya. Nah, seperti ini. Ini anakan yang baru membuat sarang ya. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Ini tadi sudah. Nah, di sini lagi ya. Ini ada sarang ya. Ada sarang dan nah, kita lihat ya. Pindah sudah bisa kita cungkil ya. Nah, seperti itu. Nah. Kita masuk ya ke dalam. Nah, di sini saudaraku kita lihat ya. Ini bukti apa namanya, bahwa gabus pancingan ini mempercepat terbentuknya koloni ya. Mempercepat terbentuknya koloni. Kita melihat ya, di sini sudah terbentuk koloni kecil ya. Ada sarang ya. Polesan, ada sarang ya. Seperti itu. Ini bukti bahwa gabus pancingan ini mempercepat terbentuknya koloni. Itu yang saya selalu sampaikan ya. Nah, ini kita siram semua ya. Di sini ada 4 sarang ya yang kita bisa cungkil. Nah. Seperti ini. Jadi untuk teknik panen itu saudaraku, kenapa RBW kita lambat ya? Karena teknik panen kita yang durasi teknik panen kita yang keliru ya. Nah, seperti itu. Durasi teknik panen kita yang keliru sehingga populasi RBW kita itu lambat ya. Nah, seperti itu. Kita lihat ya, bayangkan ya, sarangnya sudah luar biasa sekali. Nah, jadi cungkil sarang ini kita harus hati-hati saudara ya. Kalau kita tidak hati-hati, nah, sarangnya bisa pecah ya. Nah, kalau sarangnya pecah itu kualitasnya agak di bawah lagi di harganya ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ya. Nah, sudah dicatat polesannya ya. Nah, di sini kita lanjut lagi. Nah,
ini ada sarang ya. Nah, seperti ini kita lihat sarang ya. Nah, ini kita cungkil lagi. Luar biasa perkembangan RBW kita ya. Nah, RBW binaan kita ini. Nah, kalau kita tangani dengan tepat, kita tangani dengan hati dan perawatannya tepat ya, insya Allah ya, insya Allah akan cepat menuai kesuksesan ya. Nah, seperti itu. Nah, kita di sini kita lihat ada pinik. Ini tidak boleh kita panen ya, karena yang kita kejar itu adalah ini ya. Nah, jadi kita sisa sarang satu, kemudian ini ada polesan. Nah, ini ada sarang kosong, ini yang kita panen ya. Nah, seperti ini ya. Sudah diperlihatkan kotorannya ya? Ya, sudah. Nah, jangan sampai teman-teman atau saudara-saudaraku mengira bahwa ini semua sarang tempelan ya. Ini kita sudah 3 kali panen di sini ya. Nah, ini kita lihat ada polesan satu ya. Nah, kemudian ini ada sarang. Nah, sarang yang seperti ini saudaraku tidak boleh kita panen, karena yang kita kejar adalah anakan ya. Anakan itu adalah generasi RBW kita ke depannya ya. Nah, kita lihat ya. Di sini ada sarang satu. Di sini bekas sarang, tapi kemungkinan pindah ke sebelahnya ya. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah mendapatkan pondasi sarang di belakang. Nah, yang dimaksud dengan pondasi sarang saudaraku diperlihatkan ya, seperti ini. Nah, jadi ketika nanti gabusnya kita buka, maka burung akan membuat sarang di situ. Nah, itulah yang dimaksud dengan sarang super ya. Jadi kita kejar pondasi sarang dulu. Tidak apa-apa harga sarang kita murah dulu ya. Itu tahapan-tahapannya ya. Nah, mungkin lagi. Kemudian kita lihat ini ya. Nah, di sini mempercepat terbentuknya koloni saudaraku ya. Nah, di sini kita lihat ada sarang ya. Di sini ada polesan. Nah, di sini ada sarang. Ini ada sarang dan di sini ada sarang. Nah, di sini 1, 2, 3, 4 sarang, tapi hanya 3 yang kita panen ya. Nah, karena ada anakan yang satu ya. Gitu. Kasihan kalau kita mau pindahkan. Nah, kita cungkil yang dari belakang dulu. Kita lihat yang ini. Nah, ini yang dimaksud dengan sarang super saudaraku ya. Ketika burung walet nanti semua membuat sarang di papan sirip, ini yang dimaksud dengan sarang super ini, karena modelnya sudah mangkuk dan membuat sarangnya itu di papan sirip ya. Kenapa ini murah? Karena landasannya digabus, tapi tidak apa-apa ya, karena kita melihat ya, rata-rata semua sarang yang kita cungkil tadi itu berada di gabus pancingan ini. Nah, dari lantai 1 sampai lantai 3 hanya satu yang kita temukan langsung membuat sarang di papan sirip. Nah, seperti itu. Sedangkan yang membuat sarang di gabus, nah kita lihatkan syaratnya di ember ya. Nah, seperti itu. Jadi dominan ketika burung baru masuk, yang paling dia suka itu adalah gabus pancingan, seperti itu. Itu maknanya ya. Nah, nanti ketika pondasi sarang sudah terbentuk, baru kita cabut pelan-pelan ya gabusnya. Nah, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan sarang super saudaraku ya. Seperti ini. Ini yang dimaksud dengan sarang super ya, seperti itu. Pondasi sarang ini yang dimaksud dengan pondasi sarang. Nah, kita langsung cungkil lagi ya. Nah, yang di sini. Nanti kita hitung sudah ada berapa sarang yang kita panen ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kita ke belakang. Nah, di sini ya. Di sini kita melihat ada polesan. Nah, polesan, cuma satu polesan ya. Alhamdulillah ya, sudah ditinggalkan sarangnya.
bisa kita panen ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini sarang terakhir ya. Nah, di sini sarang terakhir. Kemudian polesan ke sana ini tidak ada ya. Nah, ini adalah sarang terakhir. Kita panen luar biasa perkembangan RBW binaan kami milik Bapak Ibtu Nathan ya. Nah, sekarang kita menghitung ada berapa sarang yang kita sisa. 4. Sarang yang kita sisa 4. Oh, 5. 5 karena ada anakan ya. Nah, kemudian polesan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, 74 polesan di dalam RBW ini. Kemudian sarang nanti kita hitung di bawah ya, kita perlihatkan dulu sarangnya ya, dan perlihatkan kotorannya ya, untuk menjadi bukti pada saudara-saudaraku yang saya hormati bahwa ketika kita membina RBW itu dengan baik, dengan hati, insya Allah akan menuai kesuksesan. Di sana ya masih ada satu sarang yang kita sisa karena ini di bagian belakang ya. Kalau misalnya saudaraku membuat sarangnya di sini dan warnanya seperti ini, inilah harganya 12,5 sampai 13 juta. Inilah yang dimaksud dengan sarang super, asli super ini, karena tidak ada bulu. Cuman karena dia membuat sarangnya di Twitter sehingga belum dikategorikan sarang super, masih masuk patahan ya. Tapi kalau dia membuat sarangnya di papan sirip, nah itu yang dimaksud dengan sarang super sekali ya, harganya yang paling di atas. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ya, nanti kita menghitung sarangnya di bawah ya. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung saja turun dan itu ada anaknya. Nah, langsung saja turun dan kita menghitung sarangnya di rumahnya komandan. Baik. Ini kenapa yang tidak diambil? Nah, Ini. masih polesannya itu. Oh. Tidak ada. Mengisi mobil lah. Oh iya. Masih cukup buang semua sampai turun le. Iya. Ini buang di menara saja. Iya. Dorong ini. Ini HP. Terus ini. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, kita habis melaksanakan panen dan kita akan mulai melakukan proses penghitungan sarang. Ada berapa sarang yang kita panen hari ini. Ini adalah panen ketiga pada RBW binaan kami dengan ukuran 4x12 setinggi 3 lantai milik Bapak Ibtu Nathan. Baik, kemudian mulai dihitung sarangnya ya. Terima kasih. Ya. Kita boleh panen karena ya kasih Allah bagi kami. Ya. Sekalipun dengan susah payah, saya tetap mengikuti petunjuk dari rekan saya yang membangun RBW ini. Dan saat ini saya puji syukur kepada Tuhan bisa panen sebanyak sarang ini yang akan kita hitung dan akan Bapak Ibu tahu berapa hasilnya untuk hari ini. Kalau kemarin hanya 30, untuk hari ini saya tidak tahu berapa, tapi kayaknya lebih 30 ini. Sudah ada 3, Ya. 4, oh ini supernya 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ya. 1, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ya sudah 30 ya. Ya. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ya, 40 ya. 41, 42, Ya. 43, 44, 45 habis. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ada 45 sarang yang kita panen. Ini adalah panen ketiga pada RB binaan kami, milik Bapak Aibtu Nathan, dan kita melihat sendiri saudaraku ya, mulai dari on perdana, pengecekan perdana, pengecekan kedua, pengecekan ketiga, masuk panen perdana, panen kedua, panen ketiga. Kami selamanya menggunakan parfum dinding dan lantai andalan kami ini, yang Bapak Ibu banyak pesan di seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, umur RBW ini baru 16 bulan ya. Kita melihat, maaf, ini di panen kedua kemarin itu 16 bulan. Nah, sekarang ditambah 4 bulan lagi, berarti 20 bulan ya. Umur 20 bulan masuk panen ketiga, 42 sarang ya, 45 sarang. Nah, jadi sarang total yang dihasilkan pada RBW ini 45 ditambah 30 tambah 25 ya. Nah, sudah pas 100 sarang yang dihasilkan pada RBW binaan kita. Dan tinggal 5 Ya. dalam yang ada makan. Bagaimana perasaannya Komandan setelah masuk panen ketiga ini? Sangat bahagia sekali. Ya. Terima kasih. Sesuai dengan harapan kemarin, mudah-mudahan ada 40 sarang, dan ternyata lebih 5 sarang. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Saudaraku yang saya hormati, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kepada kita semua para petani walet dimanapun saudara berada, bahwa tidak ada satupun RBW di dunia ini itu langsung meledak di awal. Semua berproses. Inilah tujuannya kita mengadakan pencatatan seperti ini, supaya kita mengetahui perkembangan demi perkembangan RBW binaan kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku yang saya hormati. Rawat terus RBW-nya, dan cara perawatannya itu kita mengikuti cara-cara orang yang sudah mulai berkembang dalam dunia burung walet. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut melakukan
perawatan rutin. Namun sebelumnya Bapak Ibtu Nathan ingin menyampaikan sepatah kata. Bapak Ibu sekalian, ini bukan bohong-bohongan, saya sangat berterima kasih sekali karena awalnya saya berniat untuk tinggalkan Sulawesi dan akan tinggal di Timor Leste. Namun rekan saya dikasih saya saran, dia bilang kalau bisa komandan lanjutkan saja bangunannya. Ya mudah-mudahan Tuhan memberkati dan inilah hasilnya sampai sekarang. Sekali lagi tetap berdoa kita semua dan mudah-mudahan Tuhan memberkati usaha kita semua. Terima kasih bagi rekan saya yang selalu mendorong saya. Ya, mungkin ini saja penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Ibtu Nathan selaku pemilik RBW binaan kami dengan ukuran 4x12 setinggi 3 lantai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kepada saudara-saudaraku semua bahwa RBW sukses itu butuh perawatan. RBW sukses itu butuh perawatan, ya. Tidak ada RBW sukses tanpa perawatan. Semakin banyak burung, hama di dalam akan semakin banyak, ya. Dan parfum andalan kami ini, parfum dinding dan lantai, berfungsi untuk menciptakan aroma habitat yang ada di dalam ruang inap. Jadi parfum ini tidak berfungsi untuk memanggil burung walet, ya. Yang berfungsi memanggil burung walet itu adalah suara panggil dan suara tarik yang mengarahkan burung masuk. Nah, parfum ini berfungsi untuk meyakinkan burung walet bahwa di dalam ruang inap kita itu adalah sudah terbentuk habitat burung walet. Nah, karena mencium aroma habitat burung walet dari parfum andalan kita ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.